Upaya pencegalan laju Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 masih terus berlangsung. Bahkan babak baru terungkap ada dua strategi yang dilakukan untuk mencegah pencalonan Anies. Pertama, di Mahkamah Agung atau MA dengan upaya peninjauan kembali atau PK oleh Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Muldoko untuk merebut kepemimpinan di Partai Demokrat. Kedua, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan kasus Formula E. Waduh, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Kali ini, calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rashid Baswedan kembali diuji. Upaya pencegahan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres tahun 2024 mendatang. Tidak tanggung-tanggung. Kali ini, upaya pencegahan Anies Rashid Baswedan dilakukan dua institusi sekaligus, yakni KPK dan Istana, Firly Bahuri dan Muldoko. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, ngotot meningkatkan status dugaan korupsi Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kengototan Ketua KPK, Firly Bahuri, telah menelan dua korban, Deputi Penindakan dan Eksekusi, Irjen Karyoto, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, dan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan dipecat. Karyoto karirnya makin cemerlang, sementara Kapolri mengembalikan Endar Priantoro untuk kembali bertugas di KPK setelah dipecat oleh KPK. Kabarnya, Karyoto dan Endar Priantoro dicopot dari KPK lantaran menolak meningkatkan status dugaan korupsi Formula E dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Bahkan tiga pimpinan KPK, yakni Firly Bahuri, Alexander Marwata, dan Johannes Tanak, dikabarkan juga sempat mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk memaksakan adanya kerugian negara dalam ajang balap Formula E. Kemarin pada 3 April 2023, kasus ini kembali bergulir setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memperpanjang masa penugasan Endar Priantoro di KPK. Jadi heboh karena Ketua KPK Firly Bahuri menolak Endar Priantoro. Beranikah Firly Bahuri melawan Kapolri? Firly Bahuri sedang menggali kuburnya sendiri. Kabarnya Firly Bahuri sedang diintai untuk diungkap kasusnya. Tidak menutup kemungkinan Firly Bahuri bakal ditangkap oleh Kapolda Metro Jaya Karyoto, mantan Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK yang dipecat oleh Firly Bahuri. Bersamaan dengan penolakan Firly Bahuri terhadap putusan Kapolri yang memperpanjang masa tugas Endar Priantoro di KPK, berkembang kabar baru, yaitu upaya pencegahan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden 2024 kembali bergulir di Mahkamah Agung. Kasus kudeta terhadap Partai Demokrat kembali memasuki babak baru. Adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Muldoko mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung atau MA terkait kasus kudeta Partai Demokrat. Menurut AHY, KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden. Alasan KSP Muldoko mengajukan PK, lanjut AHY, karena Muldoko mengklaim telah menemukan 4 novum atau bukti baru. Namun menurutnya, bukti yang diklaim KSP Muldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu menurut AHY telah menjadi bukti persidangan di PT UN Jakarta,
khususnya dalam perkara nomor 150/G/2021 PT UN Jakarta yang telah diputus tanggal 23 November 2021 lalu. Pencegalan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden memasuki babak baru setelah upaya penundaan pemilu dan amandemen pasal 7 UUD 1945 mendapat penolakan dari partai politik dan rakyat. Ada pihak-pihak tertentu yang berada di lingkaran kekuasaan sedang panik. Elit politik itu takut bila Anies Rashid Baswedan terpilih sebagai presiden hasil pemilu yang bakal digelar 14 Februari 2024. Mereka elit politik panik dengan berupaya menjegal Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden melalui kriminalisasi dugaan kasus korupsi Formula E dan kudeta terhadap Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Malangnya lagi bagi mereka, justru Anies Rashid Baswedan dan Partai Demokrat semakin mendapat simpati publik. Anies dan Partai Demokrat sedang dizolimi oleh kekuatan politik ring satu istana yang tak siap kalah di Pilpres 2024. Serangan politik dari KPK terhadap calon presiden Anies Rashid Baswedan dan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko justru mendapat banyak simpati dari rakyat, membuka peluang naiknya popularitas dan elektabilitas Anies Rashid Baswedan dan Partai Demokrat. Hal ini pernah terjadi terhadap Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di masa menjelang Pilpres 2004 lalu. Waktu itu, SBY sedang terzolimi. Megawati santer disebut-sebut sebagai pihak yang dituduh menzolimi SBY. Gerak cepat SBY dengan mendirikan partai dan memperoleh banyak dukungan politik, hingga akhirnya SBY berhasil merebut kursi presiden dari hasil pemilu langsung pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Ditulis oleh Tarmizi Yusuf, Ketua Umum Jabar Manis, Jakarta, 14 Ramadan 1444 Hijriah atau 5 Maret 2023. Dikutip dari KBA News.